sahabat entrepreneur, salah hebat, luar biasa. Jadi pada video kali ini saya akan membahas 3 cara menabung setelah yang satu ini. Success before 30, success before 30, success before 30, everybody can be like me. Success before 30, success before 30, success before 30, everybody come and follow me. I said salam hebat luar biasa. Baik, sebelum saya memulai tentang 3 cara menabung, boleh dong tolong di subscribe dulu supaya membantu channel ini terus berkembang teman-teman. Nah teman-teman, oke, kita langsung masuk aja ke topik menabung. Nah, kalau misalnya pertama kalian dengar kata menabung, apa sih yang terlintas di otak kalian? Kalau saya pribadi, saya ingat pas kecil saya diajarkan menabung. Nah, mungkin menabungnya dikit-dikit di celengan teman-teman. Nah, habis itu semakin beranjak dewasa, mungkin kita udah mulai sulit untuk menabung teman-teman. Tapi berkat satu video yang saya nonton di Success Before 30 tentang 3 cara menabung yang bakal saya bahas lagi kali ini, saya bisa belajar menabung dan sangat luar biasa sekali. Karena kita ketahui bahwa menabung adalah satu habit yang sangat positif teman-teman. Nah, oleh karena itu saya pengen ngajak teman-teman untuk belajar menabung. Jadi teman-teman, saya pernah baca satu buku, yaitu buku dari Robert T. Kiyosaki, dan beliau pernah berkata bahwa kalau Anda ingin kaya, bukan seberapa yang Anda hasilkan, tapi seberapa yang Anda simpan. Nah, simpan di sini artinya seberapa yang kita dapat tabung, teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang pengen jadi orang kaya, kita harus mulai dari satu kebiasaan kecil, yaitu menabung. Dan beliau juga mengajarkan kita, memberi tips kita 3 instrumen menabung yang tepat, atau cara menabung yang tepat teman-teman. Yang pertama yaitu instrumen surat berharga teman-teman, atau biasanya kita sebut dengan saham. Mungkin di Indonesia kalau kita dengar saham, mindset kita langsung mikir perjudian. Tapi di sini teman-teman, kita diajarkan untuk menabung saham, bukan bermain saham teman-teman. Nanti saya akan jelaskan bedanya. Nah, jadi kalau misalnya kita menabung saham, kita itu seperti membeli perusahaan tapi dengan kemampuan kita, teman-teman. Nah, kalau menabung saham, saya ingat banget ada satu video Bapak Chandra Putra Negara tentang mental dan mindset orang sukses. Di sana, beliau cerita tentang 4 kuadran. Ada kuadran keempat, yaitu investor, teman-teman. Nah, itu kita belajar bagaimana cara uang bekerja untuk kita. Nah, kalau misalnya kita sebagai investor, uang yang akan menghasilkan uang kepada kita. Itulah sebabnya kenapa orang kaya semakin kaya, teman-teman. Nah, yang pertama yaitu kita menabung surat berharga. Dan pastikan kalau di Indonesia surat berharga tersebut sudah masuk ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan, teman-teman. Nah, selain itu, saya juga pengen ingatkan bahwa kalau dalam menabung itu sebenarnya bukan seberapa besar kita nabungnya, tapi yang paling penting kuncinya yaitu konsisten. Nah, yang kedua yaitu properti. Nah, kalau misalnya kita ngomong tentang properti, sebenarnya bukan rahasia lagi ya, karena banyak sekali orang kaya yang dari properti, teman-teman. Nah, properti ini juga satu di antara cara bagaimana uang bekerja untuk kita. Nah, properti ini bisa seperti kita sewain ruko, apartemen, rumah, atau sewain tanah, teman-teman. Nah, kenapa memilih properti? Karena properti itu nilainya terus meningkat dan sulit untuk menyusut, bahkan tidak pernah untuk menyusut, teman-teman. Nah, yang ketiga itu logam mulia. Nah, kalau misalnya saya pribadi nabungnya itu emas, teman-teman. Nanti saya akan cerita juga bagaimana cara saya menabung emas di video selanjutnya. Nah, jadi emas ini memiliki nilai yang cukup baik, teman-teman. Nah, mungkin ini 3 cara instrumen dimana kita bisa menabung. Ingat teman-teman bahwa sebenarnya bukan seberapa yang kita hasilkan, tapi seberapa yang bisa kita nabung. Dan mulai nabung dari yang kecil, teman-teman, sesuai kemampuan kita. Mungkin kita bisa nabung dari 5% sampai 10% dari penghasilan kita. Nah, saya pengen kutip lagi satu quotes dari Warren Buffett, teman-teman. Beliau bilang,
Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Nah, mungkin maksud sederhananya kayak gini teman-teman. Kita simpan dulu uang baru kita belanjakan. Jangan sampai kita belanjakan baru sisanya kita simpan, teman-teman. Nah, orang Indonesia itu sering kalinya kalau terima gajian langsung dihabiskan, langsung beli kebutuhan ini itu. Akhirnya pas mau nabung udah habis uangnya. Tapi yang dikatakan Warren Buffett ini belum menyarankan kita untuk ketika kita terima gajian kita langsung saving dulu. Nah, saya pengen cerita sedikit teman-teman. Jadi ceritanya itu ada si A dan si B, teman-teman. Si A ini seseorang yang memiliki penghasilan 5 juta tiap bulannya. Tapi pengeluaran yang beliau keluarkan tiap bulan adalah 6 juta. Artinya pengeluarannya lebih besar dari pemasukannya, teman-teman. Tapi si B itu memiliki penghasilan 3 juta. Tapi sebelum beliau menggunakan uang gajian tersebut, beliau sudah menyimpan 1 jutanya dan sisa 2 jutanya beliau baru gunakan, teman-teman. Nah, menurut teman-teman semua siapa yang lebih kaya? Si A atau si B? Kalau menurut saya pribadi, ya si B. Nah, ini yang dimaksud bukan seberapa yang kita hasilkan. Kita tahu bahwa penghasilan si A emang lebih besar, 5 juta. Tapi pengeluarannya itu lebih besar. Sedangkan si B walaupun cuma 3 juta, tapi beliau bisa menyimpan 1 juta. Artinya si B ini lebih kaya dibanding si A, teman-teman. Nah, kita juga bisa belajar dari Warren Buffett. Nah, kalau orang tanya Warren Buffett itu siapa? Warren Buffett ini pernah menjadi orang kaya terdua di dunia, teman-teman. Nah, lalu kalau ditanya perusahaannya apa? Kelihatannya Warren Buffett ini nggak memiliki perusahaan. Tapi sebenarnya beliau memiliki sangat banyak perusahaan. Dan sebelumnya, teman-teman, Warren Buffett ini bukan orang yang kaya. Warren Buffett ini bukan seorang yang berasal dari keluarga yang kaya juga. Tapi, teman-teman, karena kebiasaan kecilnya yang sangat luar biasa, yaitu beliau rajin menabung, yang bisa membuat beliau kaya atau menjadi konglomerat saat ini. Nah, teman-teman, kisah beliau yang paling inspiratif adalah di mana Warren Buffett ini membeli saham Coca-Cola hanya dengan 1 US dollar, teman-teman. Tapi kuncinya beliau konsisten, teman-teman. Hanya dari 1 US dollar ini, sekarang beliau menjadi salah satu pemegang saham sebagian besar dari perusahaan Coca-Cola. Nah, itulah kunci dari menabung, yaitu konsisten. Ketika beliau, walaupun cuma 1 dolar yang kelihatannya kecil, tapi beliau konsisten, beliau nabung terus, akhirnya kalau sedikit lama-lama jadi bukit juga kan, teman-teman. Nah, itulah kunci dari menabung. Nah, yang terakhir, kalau misalnya apa sih bedanya nabung saham dan main saham, teman-teman? Kalau misalnya kita nabung saham, itu kita beli sahamnya, habis itu kita nggak lihat apakah besok sahamnya naik atau turun, atau kita jual kembali, enggak, teman-teman. Tapi kita hanya menerima tiap bulan portofolio dari penghasilan perusahaan tersebut. Sedangkan kalau misalnya kita trading atau kita bermain saham, kita hari ini beli, besok kita lihat kalau naik kita jual. Nah, itu termasuk trading, teman-teman. Nah, saya juga pengen cerita sedikit tentang pengalaman saya pribadi berkat nonton video 3 cara menabung, teman-teman. Nah, berkat nonton video tersebut, saya jadi memiliki tabungan, teman-teman. Awalnya juga dari kecil aja, dari sisihkan uang tabungan. Saya nonton video ini tuh 2 tahun yang lalu. Pas ketika saya SMA, saya belum punya penghasilan sendiri, saya sisihkan dari uang jajan saya. Nah, bersyukur banget karena menyisihkan, saya juga bisa punya beberapa gram emas, saya situ beberapa juta, bahkan mau hampir puluhan juta tabungan untuk saham, teman-teman. Nah, jadi semuanya itu mulai dari hal kecil. Di video ini saya juga pengen berterima kasih kepada Bapak Chandra Putra Negara, karena berkat beliau lah saya bisa nabung emas dan surat berharga. Dan apabila kalian suka video seperti ini, jangan lupa like dan boleh juga share ke teman-teman yang menurut kalian mereka membutuhkan. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Selalu salam hebat, luar biasa. Ayo kita menabung. Bye-bye.
Bye-bye.